Halo sobat sekalian, selamat datang di Kewan Farm. Kembali lagi bersama saya Rere, founder dari Kewan Farm. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar hewan, lebih tepatnya ikan, lebih kecilnya lagi yaitu lobster air tawar, supaya agar tidak kanibalisme. Karena penting ya di sini kita menginginkan profit yang paling tinggi kalau ingin berbudidaya seputar perikanan. Terlebih lagi seputar hewan konsumsi. Jadi bagaimana sih caranya agar ikan tersebut itu minim kanibal, atau lebih tepatnya lobster itu minim kanibalisme. Di sini kami juga akan mencontohkan yaitu lobster ya. Karena di sini kami punyanya ikan itu predatornya yaitu lobster air tawar itu sendiri, yang jenisnya red claw. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang jadwal pakan, cara pemberian pakan, dan cara mengurangi kanibalisme pada ikan. Untuk yang pertama sendiri itu ada jenis pakan ya. Untuk pada hewan khususnya ikan ini ada dua jenis pakan, yaitu pakan hidup dan pakan mati. Kalau pakan hidup itu biasa disebut dengan pakan alami. Untuk yang pakan mati ini pakan yang disebut dengan pakan buatan. Untuk pakan hidup sendiri contohnya biasanya yang paling populer ya itu ada kutu air, cacing, dan juga jentik nyamuk. Nah, untuk pakan hidup sendiri ini lebih baiknya diperuntukkan untuk buraya supaya pertumbuhannya agar cepat lebih besar daripada biasanya, atau pada diberi pakan seperti pakan pelet lah gitu. Selain itu untuk pakan hidup itu ada dua, yaitu pakan hidup yang dari hewani dan pakan hidup yang dari tumbuhan ya, atau disebut dengan hewani nabati itu tadi ya. Seperti plankton atau lumut ya gitu. Plankton juga yang diambilnya yang plankton tumbuhan, bukan yang zooplankton gitu. Untuk pakan selanjutnya yaitu pakan mati atau yang biasa kita sebut dengan pelet. Pelet ini ada dua ya. Pelet yang ori fabrikasi atau pelet yang kita buat sendiri atau farm buat sendiri gitu. Untuk pelet yang bagus yaitu pelet yang dibuat oleh farm itu sendiri, karena kita tahu ingredientsnya itu apa. Sedangkan untuk yang fabrikasi itu kita hanya tahu untuk ingredientsnya apa aja, namun bahan-bahan yang diperoleh itu kita belum tentu tahu. Untuk saran kami, pelet yang berasal dari pabrik ambil yang berasal dari impor ya. Biasanya kualitas impor itu lebih baik daripada kualitas lokalan yang identik lebih murah gitu. Kalau bahasanya sih ada harga, ada rupa ya. Sedangkan kalau kita buat sendiri itu kita tahu kebutuhannya itu apa aja dan untuk tujuannya itu apa aja. Misal kalau untuk ikan konsumsi itu kita harus memperhatikan proteinnya lebih banyak disusul dengan lemak. Jadi untuk yang ikan konsumsi itu prefer ke protein dan lemaknya yang dibanyakin. Dan pelet ini juga disesuaikan ya. Ada ikan yang hanya bisa makan di dasar, ada yang bisa makan di mengapung, kondisi mengapung, ada yang bisa makan keduanya gitu. Jadi kita harus mengetahui karakter masing-masing daripada ikan ya. Kalau di kami itu ada lobster air tawar itu identik dengan makan yang tenggelam. Untuk pelet sendiri kita juga sudah tersedia ya di marketplace, bisa dicek di Shopee ataupun Tokopedia itu sudah ada untuk pelet racikan kita sendiri. Itu khusus untuk hewan-hewan atau perikanan jenisnya konsumsi ya, karena itu tadi prefer ke banyak protein dan juga banyak lemaknya. Terlebih lagi yang kita khususkan yaitu di lobster itu tadi. Dengan kualitas yang terbaik, kami berikan yang terbaik. Pasti lobster kedepannya akan lebih cepat besar, lebih cepat matang daripada beli di produk yang lain ya gitu. Berikutnya yaitu saya akan memberikan tentang tips and trick bagaimana cara hewan yang kita sayangi atau khususnya hewan yang memiliki tanda kutip predator itu tadi bisa minim kanibalisme ya. Yang pertama yaitu kombinasikan keduanya antara pakan hidup dan pakan mati. Jangan diberikan misal ya pakan hidup aja tiap harinya atau pakan mati aja tiap harinya. Hal itu membuat ikan yang kita sayangi
memiliki persentase tinggi untuk kemungkinan bosen yang berakibat pada kanibalisme itu tadi. Karena dia inginnya seperti manusia lah ikan itu. Jadi dia bisa bosen. Jadi kita harus variasinya tiap hari gitu. Tapi untuk lebih dominannya kalau bisa diperbanyak pakan hidup ya. Karena pakan hidup itu kita mengembalikan ikan tersebut berada di kondisi alam. Dimana kalau kita semua makhluk hidup kalau kita kondisikan ke alamnya, yaitu dia ada yang melakukan proses alami. Jadi dia akan lebih tumbuh sehat dan tumbuh lebih baik ya, gitu. Untuk tips yang berikutnya agar tidak kanibalisme, yaitu kalau untuk lobster diberikan shelter ya. Shelter ini difungsikan untuk persembunyian lobster itu tadi supaya tidak kanibal gitu. Dan juga sesuaikan pakan yang sesuai gitu. Misal ikan tersebut itu bisa makan di dasar air, ya kita kasih yang dasar air, jangan diberi yang apung. Kita harus sesuaikan antara pakan apung dan juga pakan yang ada di dasar gitu. Saya juga akan memberikan tips, jadwal, dan strategi untuk pemberian pakan gitu. Untuk yang pertama jadwal itu sendiri kita sesuaikan dengan ikan masing-masing ya. Kita ambil contoh lobster air tawar. Lobster air tawar ini khususnya di lahan sempit itu sangatlah mudah ya. Karena kita pemberian pakan itu hanya 1 kali sehari. Karena lobster itu makannya di jam-jam mulai jam 16.00 sampai jam 6.00 pagi ya. Jadi dia mencari makannya ya di sekitaran tersebut. Jadi caranya kita untuk pemberian pakannya itu kita menyeling ya antara hari berikutnya dan juga hari berikutnya. Misal hari ini ya kita kasih pakan pelet, hari berikutnya kita beri pakan hidup, yaitu menggunakan pakan grindalworm itu tadi. Namun kalaupun lobsternya itu sudah besar, kita prefer menggunakan pelet ataupun pakan berupa kacang hijau, karena kita nggak mau ribet ya di sini ya. Kalau untuk pelet itu lobster yang berukuran di ukuran 1 in ke atas. Untuk 1 in ke bawah kita prefer menggunakan pakan yang hidup, karena biar untuk lebih cepat besarnya. Kita menggunakan pakannya itu grindalworm ya. Grindalworm itu cacing kecil. Tapi untuk lobster ini kebanyakan itu orang-orang menggunakan pakan cacing besar itu juga bisa. Namun ya itu tadi, cacing besar itu yang pertama sulit untuk dibudidayakan. Yang kedua, dia itu terlalu besar. Kalau terlalu besar itu kemungkinan besar lobster juga pada rebutan ya. Yang ketiga juga harganya yang mahal gitu dibandingkan grindalworm yang dapat dibudidaya. Untuk frekuensi sendiri, hewan muda atau yang lebih kecil itu kalau di kami lebih sedikit porsinya ya daripada yang besar. Karena hewan predator itu semakin besar maka dia dominasi wilayahnya akan semakin tinggi juga, yang berakibat pada kanibalisme itu tadi. Untuk yang dewasa sendiri itu porsinya lebih besar karena dia juga dominasi wilayahnya juga besar. Karena kanibalisme itu disebabkan oleh yang pertama kurang pakan yang berakibat kompetensi, yang kedua kepadatan ternak yang terlalu tinggi, yang ketiga defisiensi nutrisi. Defisiensi nutrisi ini minimnya nutrisi karena pakannya yang kurang berkualitas ataupun pakannya hidup itu cuma dikit gitu. Solusi untuk mengurangi kanibalisme pada ikan. Yang pertama, teknik ad libitum atau pemberian shelter atau tempat persembunyian pada ikan. Yang kedua, pengurangan populasi atau penyortiran populasi. Ini ditujukan untuk penyortiran antara bibit yang sudah besar ataupun yang masih kecil. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kanibalisme juga. Yang ketiga yaitu enrichment media, di mana ini digunakan untuk pemberian garam ataupun mineral supaya lobster ini kebutuhannya terpenuhi seterusnya gitu. Oke, sekian dari Kewan Farm di sini. Sampai bertemu selanjutnya. Salam capek.